satu pertanyaan yang sangat menyedihkan dari teman-teman yang agak sedikit mungkin putus asa ya karena kondisi sekarang ini, dan saya tidak menyalahkan ya, memang susah sekali kondisi sekarang ini, lebih banyak tantangannya, lebih banyak masalahnya daripada ketemu solusinya ya. Masalahnya muncul 5, solusinya baru ketemu 2, baru ketemu kedua, mau ketiga keluar muncul lagi masalah dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, coach, seharusnya saya ganti bidang usaha atau setia saja di bidang usaha saya? Dengan harapan kalau ganti bidang usaha mendapatkan solusi dan mendapatkan penghasilan income lebih bagus. Nah, mindset ini saya analogikan seperti ini guys. Tapi ini pendapat saya ya. Jadi teman-teman feel free, silakan untuk nggak setuju. Anda juga boleh tulis komentar dan pendapat Anda masing-masing. Mindset ini seperti ini. Saya analogikan seperti ini. Kalau Anda punya rumah, kemudian rumahnya kena masalah, amit-amit jangan sampai kena masalah, katakanlah banjir, sehingga nggak mungkin tinggal di rumah itu. Apa yang Anda lakukan? A. Anda pindah ke tempat penampungan atau ke hotel sampai tunggu surut dan kemudian pulang kembali bersih-bersih rumah. Atau B. Anda ganti rumah baru, Anda tinggalkan yang lama, Anda jual yang lama, dan Anda pindah ke tempat lain, bahkan ke kota lain mungkin. Nah, ini analoginya sama dengan kalau musibah itu menimpa bisnis kita. Masalah itu menimpa bisnis kita. Apakah kita hanya sementara ngungsi sementara ke tempat lain sambil mencari penghasilan, mendapatkan income, atau Anda berubah haluan sama sekali, merubah bisnis Anda dan dari misalkan garment pindah ke makanan, atau makanan pindah ke ekspedisi, ekspedisi pindah ke manufacturing dan seterusnya. Apakah Anda pindah seperti itu? Nah, ini tergantung dari mindset kita. Kalau Anda memiliki, you own the house, you own the home atau rumah, house itu milik Anda, saya yakin 99% akan kembali ke rumah dan memperbaiki rumah itu. Ya, tapi kalau Anda menganggap rumah itu cuma kos-kosan, ya saya pindah. Kalau kos-kosan saya kebanjiran, ya saya akan pindah kos. Nah, berarti apa coach artinya ini? Di dalam bisnis, Anda perlu memutuskan apakah ini adalah bisnis yang Anda memang ingin bangun seumur Anda. Artinya Anda kembangkan ilmunya, Anda memberikan manfaat seumur hidup kita diberikan oleh Maha Kuasa, atau Anda hanya cuma numpang mencari penghasilan, mencari penghidupan, mencari makan. Dan ini beda banget guys pendekatannya, karena saya nggak bisa menjawab untuk semua teman-teman karena beda mindset ini. Maka karena itu saya sharingkan di vlog ini. Kalau Anda memiliki mindset ini adalah cuma sekedar menumpang hidup, cari uang, maka tentu silahkan Anda ganti. Dan bahkan tidak perlu tanya, pasti Anda sudah ganti duluan sebelum Anda diskusi ke orang lain. Artinya otak kita akan segera switching, cari bisnis lain yang menghasilkan. Coach, saya ini punya rumahnya, saya bisnis ini mau bertahan selamanya, tapi saya nggak punya penghasilan lagi. Maka Anda sembari menunggu waktu untuk memperbaiki rumah Anda ngungsi tanda kutip di dalam bisnis, yaitu Anda cari penghasilan tempat lain. It is bahkan saya sarankan kok, ya, saya sarankan. Tapi ganti bidang usaha itu seharusnya nggak semudah itu. Harus butuh kontemplasi yang lebih lama, harus butuh pemikiran yang lebih lama. Nah, saya sharingkan 3 poin di mana saya berpikir ya. Ini saya berpikir 3 poin teknikal ya. Passion tidak saya masukkan, kemudian hal-hal yang sifatnya adalah pribadi, memang hobi Anda tidak saya masukkan ya. Tidak saya masukkan ke dalam equation atau rumus ini. Ya, ini masalah teknikal semata. Passion is really up to you. Yang pertama adalah kalau Anda ingin lihat bisnis Anda ini sebetulnya bisa nggak dipertahankan, Anda mesti melihat dari 3 hal. Ini yang paling dasar ya, tentu tidak semudah ini, ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Teknikal yang pertama adalah yang saya sebut dengan namanya income forecasting. Jadi income forecasting itu adalah kemampuan bisnis untuk menghasilkan uang secara kontinu sesuai dengan prediksi Anda. Ya, kemampuan bisnis, kemampuan tim Anda, kemampuan Anda dan tim Anda untuk menghasilkan income sesuai dengan proyeksi Anda ke depan. Kalau semakin tepat proyeksinya A, hasilnya A, proyeksinya B, hasilnya B, maka bisnis itu dikatakan sangat-sangat profitable dan sangat menjanjikan dan berarti dipertahankan. Yang kedua, ada namanya market. Artinya apa? Bisnis itu hanya bisa berkembang kalau demand-nya semakin lama semakin tinggi. Kalau yang butuh semakin lama semakin tinggi. Nah, ini kan kita bilang di marketing kan nggak cuma sekedar jualan, bahkan marketing nggak jualan, marketing mengedukasi
Sehingga pasar itu yang belum tahu bahwa dia butuh, kemudian dia tahu bahwa dia butuh, dan akhirnya membutuhkan dan membeli produk Anda. Kan dia begitu. Nah, semakin besar market yang belum tahu atau belum menerima manfaat atau seharusnya menerima manfaat Anda, seharusnya semakin Anda bertahan di bisnis Anda atau di area of expertise yang Anda lakukan sekarang. Yang ketiga adalah namanya aset. Nah, ini sangat teknikal sekali. Artinya apa? Aset atau harta Anda untuk mengupayakan memberi manfaat kepada market, maka harta Anda atau aset Anda itu harus berkembang. Tidak bisa kalau misalkan contoh untuk menghasilkan manfaat, memberikan manfaat kepada pasar, Anda harus hutang lebih banyak daripada harta Anda. Atau untuk menghasilkan satu manfaat, Anda harus mengeluarkan 10 poin atau 10 energi. Untuk mendapatkan 1 poin manfaat, Anda harus mengeluarkan 10 poin energi. Itu artinya apakah tidak seimbang gitu ya. Semoga mengerti bahasa saya. Jadi untuk memberikan manfaat kecil, Anda harus mengupayakan yang besar. Ketimpangan ini yang menghasilkan ketidakbagusan dalam bisnis. Tapi kalau sebaliknya, untuk menghasilkan manfaat 10, Anda hanya perlu mengeluarkan energi 1, ya aset liability secara finansial, maka ini adalah sebuah kondisi yang bagus untuk bisnis. Nah, mari kita lihat, apa hubungannya dengan pertanyaan awalnya, apakah saya harus ganti bidang usaha atau tidak? Kemungkinan besar, setahu saya, apa yang saya lihat selama ini adalah dari 3 itu, income, market, dan aset, yang paling banyak yang kena di income. Jadi artinya kita tidak bisa memberikan proyeksi sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau cuma kena 1 di antara 3, ya saran saya, kalau Anda memang bilang bahwa ini rumah loh, bukan kos-kosan ya. Kalau bisnis Anda itu benar-benar rumah Anda, ya sementara ngungsi dulu, cari income yang lain, sembari Anda berbenah rumah Anda. Dan poin saya gini ya, perusahaan yang bagus, a great company, itu nggak akan tumbang gara-gara COVID. Tidak akan tumbang gara-gara corona. Problemnya adalah sejauh ini banyak perusahaan itu yang tidak bagus. Kelihatannya income-nya bagus tapi fondasinya rapuh. Sehingga kena angin, kena topan, kena musibah, langsung dia collapse. That's another story. Poin saya gini, apakah harus pindah usaha atau tidak? Tergantung. Kalau Anda melihat ini sebagai kos-kosan, sembari numpang cari uang, maka Anda bisa pindah, silakan. Tapi kalau Anda menganggap, enggak, coach, ini rumah saya, ini my field of expertise, ini area di mana saya mau mengembangkan diri saya dan passion saya, dari ego passion ya, pribadi Anda untuk mengembangkan dan memberi manfaat sampai tutup usia, maka ya jangan tanya lagi, jangan pindah. Walaupun Anda sekarang harus jualan nasi goreng, harus jualan siomay, harus jualan bla bla bla, it's okay, just do whatever it takes untuk bertahan hidup, tapi tidak pindah ke area lain. Semoga bermanfaat, semoga ini memberikan sedikit kejelasan bagaimana harus bersikap dan mindset kita yang kita pilih seperti apa. See you tomorrow, bye-bye.